Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874. Nah, baiklah penonton sekalian, pada video kali ini video terakhir ini kita akan membahas mengenai locking protokol. Mungkin sebelumnya kita udah ada menyinggung mengenai locking protokol ini pada video recoverable, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam materinya ya. Locking protocol. A lock is a mechanism to control concurrent access to a data item. Jadi ya sebuah protokol gitu ya. Jadi gimana sih mekanisme untuk mengontrol, jadi kalau misalnya ada akses yang secara bersamaan pada suatu data gitu. Data item can be locked into mode. Jadi bisa ada dua mode di kuncinya. Yang pertama ada exclusive atau X mode. Data item can be both read as well as written. Xlock is request using lockx instruction. Terus yang kedua ada share as mode, data item can only be read. Xlock is request using lockS instruction. Jadi ada eksklusif dipakai X, ada share dipakai S. Lock requests are made to the concurrency control manager by the programmer. Transaction can be processed only after request is granted. Oke, lanjutnya locking protocol. Lock compatibility matrix. Nih, kalau dia S dengan S, share dia berarti dia true kan. Nih. Kalau dia nge-share satu lagi dia exclusive mode, berarti dia false. Transaction may be grant a lock on item request. Lock is compatible with lock already held on item by the transaction. Any number of transaction can hold shared lock on item, but if any transaction hold an exclusive on the item, no transaction may hold any lock on item. Jadi kalau misalnya ada sebuah transaction dia memegang exclusive mode pada itemnya, maka no other transaction may hold any lock on the item. Jika sebuah lock itu tidak dapat diberikan izinnya gitu kan, the requesting transaction is made to wait till all incountable locks held transaction have been released. The lock is then granted. Dilihat nih kan, locking protocol is a set of rule followed by all transaction while requesting and releasing lock. Locking protocol restrict the set of possible schedule. Nih, misalnya lock eksklusif A gitu kan, dikasih izin, dia nge-read, terus dia A nya itu ada A kurang 50, ya ini operasi di dalamnya kan, dia sudah tuh nge-write. Kalau misalnya diberi izin, dia kan melakukan ini dulu ya kan. Terus log SA, dia pada saat tahap kedua dia kan minta log SA tapi belum di grant kan, ke bawah lagi gitu. Terus ini ada log XB, dia diberikan izin, maka dia pas
yang A tadi kan dikunci kan, sekarang dibuka lagi. Nah, karena SA ini mau akses, karena si S mau akses si A ya kan udah di unlock ya kan, makanya ini baru dikasih izinnya gitu, baru itu nge-read baru dia lanjut ke proses selanjutnya, itu ada nge-lock SB. Nah, XB ini karena udah di lock, kan dia di sini langsung melakukan operasinya gitu. Ya, gitulah. Di ada locking protokol. Contoh lainnya bisa kita lihat seperti ini ya kan. Pertama di T1 dia nge-lock XB, terus nge-read B. Concurrency Control Manager dia memberikan grant atau memberikan hak kepada B untuk melakukan lockingnya itu kan. T2 look SA dia akan memberikan izin. Nah, gitulah selanjutnya. Locking protocol is not sufficient to guarantee serializability. Bukan sebuah garansi untuk serializability ini. Example sebagai contohnya ini kan, kita in the schedule T2 nih misalnya, tabel T2, hasilnya ini akan bisa salah jika if there are other transaction which lock, mana nih tadi lock XA, read A after T2 unlock A and before T2 display A tambah B. Jadi misalkan si log X ada log X A itu and write A after T2 unlock and before T2 display. Misalnya di T2 ini ada unlock dengan display, terus ada ini, maka dia akan salah gitu. Atau bisa juga kalau log XB and write B after T2 unlock B and before T2 display A tanpa B, kebalikannya aja gitu. The display some would be wrong, random rate problem. Nih, locking protocol problem, consider the partial schedule neither T3 nor T4 can make progress executing log SB. Dikarenakan T4 harus menunggu dari T3 nih. Terus mengeluarkan log si B. Jadi ketika kita eksekusi log XA ini cause T3 to wait for the T4 to release its lock on A. Jadi kalau misalnya udah di lock on A di T4 baru bisa gitu. A situation is called a deadlock. To handle a deadlock, one of them. Jadi salah satu T3 dengan T4 itu harus dilakukan rollback gitu, biar nggak ada deadlock gitu. Nah, selanjutnya ada starvation. Starvation occurs in the concurrence control manager is badly designed. For example nih, if a transaction may be waiting for an X lock on an item while a sequence of other transaction requests and are granted an S lock on the same item. The same transaction repeatedly roll back to the deadlock. Jadi starvation ini jika ada suatu control manager yang secara bersamaan itu jelek gitu di desainnya gitu. Concurrency control manager can be designed to prevent starvation. Jadi control manager konkurensi ini bisa didesain untuk mencegah starvation ini ya kan, sebetulnya gitu. Sampel starvation ini bisa kita lihat di sini. Ada konkurensi manager, itu bisa menghandle dari starvation tersebut. Nah, baiklah teman-teman sekalian, penonton sekalian,
Bila di penghujung slide, dan ini adalah video terakhir. Terima kasih telah menonton sampai saat ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.